Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Caryoman, guru SMPN 1 Subang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah melalui pendekatan saintifik, peserta didik mampu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, melalui peta konsep yang ada di sini dapat kita ketahui tentang bagian-bagian yang akan kita pelajari dari materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya kita akan mempelajari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan diturunkan di Mesir untuk kaum Bani Israel yang berisi 8 larangan dan 2 perintah. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud yang turun di Yerusalem untuk kaum Bani Israel. Berisi tentang pujian kepada Allah, dzikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kemudian yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil turun di Yerusalem untuk kaum Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah iman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang turun di Mekah dan di Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalah, kemudian menjadi penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Di sini dapat kita lihat suatu gambar tentang pelajaran atau belajar kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntun umat manusia. Pengertian beriman kepada kitab Allah, satu, iman artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Kemudian setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Materi pertama, kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syar'i, atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. 1. Jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. 2. Jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. 3. Jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Kitab Taurat isinya, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu disucikan dia.
2. Berilah hormat kepada bapak ibumu. Jangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina. Larangan mencuri. Larangan menjadi saksi palsu. Larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Yang kedua, kitab Jabur. Isi kandungan kitab Jabur berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Kitab Jabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Jabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihi salam. 3. Kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Yang keempat, kitab Al-Quran. Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam adalah 1. Tentang tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kepada Allah dan kepada hari akhir. Yang kedua, syariah, berisi hukum-hukum Allah. 3. Akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. 4. Ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. 5. Muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. 6. Tentang sejarah, yang berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. 7. Berisi tentang wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang yang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Kemudian ada istilah suhuf. Suhuf artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf diberikan kepada nabi dan rasul yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi yang menerima suhuf antara lain 1. Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. 3. Nabi Syis alaihissalam menerima 50 suhuf. Dan keempat, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyu-Nya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, agar manusia senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah sebagai berikut. 1. Beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. 3. Meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Kemudian sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Manusia akan mengakui keterbatasannya, sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. 2. Orang yang mengimani kitab-kitab Allah
dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. 3. Orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Sikap orang yang mencintai Al-Quran dapat terlihat: 1. Suka membaca Al-Quran secara rutin. 2. Memahami isi Al-Quran. 3. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.